sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah akhirnya Allah menyampaikan kami, alhamdulillah, di tempat yang barakah, Masya Allah, di tempat di mana hamba-hamba Allah menuntut ilmu, Masya Allah. Dan keadaan yang seperti inilah yang saya kangenin, ya Masya Allah. Jadi subhanallah, jika Allah telah mentakdirkan sesuatu, jika Allah telah memberikan pertolongan kepada kita, maka itu akan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, saya rasakan sekali bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita teman-teman untuk duduk di majelis ilmu, maka ini adalah rizki termahal. Rizki termahal. Karena ilmu itu yang akan menjaga kita. Dimanapun kita berada, selagi ada ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Berbeda dengan harta. Harta ketika kita miliki, maka kita yang akan menjaga harta tersebut. Subhanallah, tidak ada saya lihat di dunia ini orang yang berilmu kemudian hidupnya disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam surah Al-Mujadalah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Dan ini janji Allah ya akhwat. Kita harus benar-benar meyakini bahwa dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kalau kita berilmu maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian yang ingin saya share ya di pagi hari yang barakah ini, Masya Allah. Dan ini seperti kami tuh berada di sini, di tempat ini teman-teman, seperti apa ya kalau yang kami rasakan, karena saya kemarin posisinya masih di Yogyakarta ya, dan kemarin untuk meng-cancel, membatalkan beberapa jadwal yang sudah ada di hari ini, pagi, sore, besok juga, itu rasanya awalnya rasanya berat ya. Kemudian saya berdiskusi dengan suami, dengan pangeran ya, pangeran saya ya. Kemudian Masya Allah Tabarakar Rahman, suami saya sangat-sangat mendukung. Kata beliau, Bismillah berangkat gitu ya. Masya Allah. Saya bilang, Bi, Malang itu bukan Jogja, katanya suami. Tapi Malang itu bukan Madinah, katanya ya. Daripada kita berangkat ke Madinah yang jauhnya Masya Allah, mending kita berangkat ke Malang. Baik, karena saya tahu nanti yang akan menyetir mobil itu suami. Saya dari awal meyakinkan bahwa kuat mboten. Kata beliau, insya Allah. Yuk, bismillah. Alhamdulillah kami berangkat bareng-bareng bersama putra-putri semuanya. Dan ini kebiasaan kami. Jadi kami tuh kalau kemana-mana teman-teman, sepertinya kalau ada yang ditinggal putra atau putri kayak ada yang hilang gitu ya. Tidak komplit. Ya, dan alhamdulillah Allah takdirkan semuanya sampai di tempat ini. Masya Allah. Semoga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita dapatkan dari ilmu, baik itu kita dapatkan dari syekho ataupun dari teman-teman yang lainnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Kalau Allah sudah ridho teman-teman, maka Allah akan kasih petunjuk kepada kita. Subhanallah. Dan izinkan hari ini, pagi hari ini, ingin menyampaikan sedikit teman-teman tentang bagaimana keadaan para ulama dan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Apa Rasulullah SAW berdoa? Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu. Rasulullah tidak meminta untuk ditambahkan harta, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, berharap agar Allah memberikan kepada beliau ilmu. Dan Rasulullah SAW pun berdoa di lain kesempatan dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah. Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 poin ini, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima, maka sungguh ia telah memperoleh kebahagiaan. Subhanallah. Lihat teman-teman, kebahagiaan bukan terletak pada harta yang banyak. Kebahagiaan bukan terletak pada rumah yang megah. Tapi ternyata kebahagiaan terletak pada ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik,
dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW di lain kesempatan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Lihat teman-teman, kita harus memperbanyak doa ini karena kalau kita tidak memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang kita cari bertahun-tahun tidak akan menambah rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak memohon kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min ilmin la yanfa', wa min nafsin la tashba', wa na'udzubika min haula'il arba'. Karena doa ini teman-teman adalah modal bagi kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah dengan sebuah doa wa qur rabbi zidni ilma, dan kita bisa belajar juga dari para sahabat ridwanullahi alaihim bagaimana mereka memposisikan diri mereka untuk bersemangat mencari ilmu. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Teman-teman pasti tidak asing dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa di sini yang kenal Abu Hurairah? Acungkan tangan. Wah, kenal semua ya. Di mana kenal? Ini hanya satu yang kenal. Yang lain tidak pada kenal ya? Oh, kenal. Di mana kenal? Oh, di buku. Masya Allah. Baik, Bu Yuli, kalau kenal saya mau tanya. Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Rasulullah wafat tahun pinten Bu Yuli? Masya Allah, ini langsung dapat ini juga ya, Alhamdulillah. Lihat teman-teman, bisa dibayangkan enggak? Jazakillahu khair. Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah. Berarti Abu Hurairah bersama Rasulullah berapa tahun? 4 tahun bersama Rasulullah SAW. Dan subhanallah teman-teman, subhanallah, Abu Hurairah walaupun sebentar bersama Rasulullah SAW, subhanallah, Allah berikan kepada Abu Hurairah, Allahu Akbar, hadis yang begitu banyak, Masya Allah, ilmu yang begitu banyak. Sampai-sampai kalau kita lihat ya, kita baca lagi kisahnya Abu Hurairah, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW itu kurang lebih 5.547 hadis. Subhanallah. 5.000 itu banyak atau sedikit? Kita ngafalin hadis Arba'in Nawawi aja terkadang masih ini ya, masih perjuangan ya. Ini 5.000, Masya Allah. Dan itu Abu Hurairah dapatkan dalam kurun waktu 4 tahun saja. Subhanallah. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana Abu Hurairah mendapatkan 5.000 kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Hurairah tidak akan mendapatkannya. Abu Hurairah mendapatkan ilmu ya, meriwayatkan hadis 5.000 sekian, itu pertama karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau bersemangat dalam menuntut ilmu. Beliau selalu bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah termasuk ahlus suffah. Apa itu ahlus suffah, teman-teman? Tinggal di masjid atau di teras masjid. Nah, kalau di masjid berarti tinggalnya di dalam masjid. Ahlus suffah itu yang tinggal di teras masjid. Biasanya mereka itu adalah orang-orang yang bukan penduduk asli Madinah. Dan kita tahu Abu Hurairah itu asalnya dari mana coba teman-teman? Dari Qabilah Ad-Dawsi, Yaman. Ya, jadi beliau itu aslinya dari Yaman. Masya Allah. Dari sebuah qabilah namanya Ad-Dawsi. Masya Allah. Nah, beliau rihlah. Beliau melakukan perjalanan dari Yaman menuju kota Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, untuk belajar dengan Rasulullah SAW, dan itu subhanallah perjalanan yang begitu panjang. Kalau dulu Yaman Madinah itu teman-teman ditempuh bukan hanya 1 jam 2 jam, tapi ditempuh berhari-hari. Dan Abu Hurairah duduk di kota Madinah dengan penuh kesabaran, subhanallah. Man jadda wajad. Ya,
Abu Hurairah duduk di kota Madinah dengan bersungguh-sungguh dekat dengan Rasulullah, maka Allah pun memberikannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka contohlah Abu Hurairah. Jangan sampai kita mengatakan ya kepada diri kita bahwa saya sudah terlambat menuntut ilmu. Usianya sudah di atas 40 misalnya, baru menuntut ilmu. Kejarlah ilmu tersebut sebagaimana Abu Hurairah pun mengejar keterlambatan beliau. Subhanallah. Dan selalulah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kita tidak akan bisa mendapatkan barang satu ilmu pun kalau bukan murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita memohon kepada Allah, ya Rabb, hamba memohon kepadamu agar engkau berkenan memberikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Sering-sering minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah jalanku untuk bisa mendapatkan ilmu. Subhanallah. Dan ini teman-teman yang harus kita miliki. Para ulama, mereka meminta kepada Allah, memohon kepada Allah itu sampai dalam urusan sendal jepit mereka putus. Ya, sendal jepit putus. Yang keinget kalau zaman kita sekarang apa? Teman-teman punya sendal putus. Yang keinget langsung warung, beli lagi di mana tempat sendal, begitu kan? Di mana yang jual sendal? Tapi bagi ulama zaman dahulu, subhanallah, yang teringat adalah Allah. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, sendalku putus. Subhanallah. Jadi bersandar kepada Allah, minta kepada Allah, itu adalah sebuah keniscayaan bagi para penuntut ilmu. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yang ingin saya share adalah jangan pernah malu untuk belajar. Jangan pernah malu untuk belajar. Karena subhanallah ya, kalau kita itu malu untuk belajar, kalau kita malu untuk mendatangi majelis ilmu, maka kita terhalang dari ilmu itu sendiri. Katakan pada diri kita semuanya teman-teman, bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas. Subhanallah teman-teman, kami merasa belajarnya kami ya itu masih sangat sebentar. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kami untuk belajar, maka kami berusaha ingin belajar. Jangan sampai kita malu, malu karena usia sudah tidak lagi muda. Malu karena di situ dulu ada murid ana misalnya ya. Saya mau nuntut ilmu di situ ada murid gitu ya. Malu jadinya, Masya Allah. Dihilangkan rasa malu itu. Kalau bisa yang namanya belajar bukan hanya malu ya teman-teman, bukan hanya malu yang dihilangkan, tapi juga rasa sombong yang ada dalam hati masing-masing. Kalau kita mau masuk ke majelis ilmu, ke ruangan, maka kosongkan gelas. Ya, kosongkan gelas. Katakan ketika akan masuk dalam ruangan bahwa saya itu tidak ada apa-apanya. Karena berbeda, orang yang dia tidak mau mengosongkan gelas, ya, maka ilmu yang akan didapatkan hanya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tapi kalau orang dia menuntut ilmu dan ia berusaha untuk mengosongkan gelas, maka ilmu tersebut akan Allah berikan ke dalam hatinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian poin yang ingin saya share teman-teman, bahwa yang namanya belajar pun jangan pernah berhenti. Kalau tadi jangan pernah malu, kemudian yang ingin saya share, jangan pernah berhenti belajar. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, ya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Kata beliau, sampai ke liang lahat. Ya, subhanallah. Dan ini teman-teman menunjukkan bahwa para ulama itu mereka sangat-sangat bersemangat dan tidak ada hentinya untuk belajar. Subhanallah. Dan yang lebih keren lagi nih, subhanallah, para ulama itu mereka kalau sudah mendapatkan ilmu dari satu negeri, mereka tidak berhenti di negeri tersebut. Mereka melanglang buana, mencari lagi. Dari kota Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Basrah, dari Basrah misalnya ke Syam, dari Syam ke Kufah. Semuanya dalam rangka menuntut ilmu. Mereka tidak diam saja, tapi bergerak. Bergerak dan belajar terus. Dan jangan membatasi teman-teman, yang namanya belajar itu hanya di negeri kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesempatan teman-teman untuk bisa belajar langsung dari sumbernya. Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha memudahkan segala urusan hambanya. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk teman-teman dan anak keturunannya agar bisa belajar ke Timur Tengah. Saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang ada di sini, Allah berikan kesempatan untuk menimba ilmu langsung dari para syekhoh, langsung dari para syekh.
karena itu akan berbeda rasanya. Betul teman-teman, yang kami rasakan ketika dulu kami belajar ya bersama para syekh, bersama para syekho, itu Masya Allah, Tabarakar Rahman, kita duduk setengah jam, buku kita sudah mau penuh. Teman-teman di sini merasakan enggak? Kemarin saya dapat kabar dari Ustazah Yasara, kalau syekhonya Masya Allah cepat sekali ya. Ada yang merasakan itu? Nikmati. Kenapa saya katakan nikmati? Karena syekho ingin mengenalkan kepada diri teman-teman bahwa pembelajaran di sana tuh seperti ini. Dulu teman-teman, waktu kami duduk di majlisnya syekh atau syekho, kita tuh punya dua buku. Kita punya dua buku. Buku yang pertama bahasannya buku oret-oretan. Buku jadi syekhnya bilang apa, syekhonya bilang apa, tulis saja gitu ya. Dan yang mengerti tulisan hanya kita. Kalau kita bilang ke orang lain, tolong dong baca, belum tentu bisa baca. Karena saking cepatnya nulis. Ya. Nanti di malam hari biasanya ya kita sudah punya partner. Misalnya saya punya partner, biasanya saya partnernya sama Asma putrinya Syekh. Itu kita tuker-tukeran, ya, saling melengkapi. Terus kita susun lagi, kita tulis lagi dengan rapi di buku yang kedua. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ketika syekh atau syekho itu beliau memberikan ilmu yang begitu banyak kepada kita, maka patutlah kita terus kita murojaah. Jangan hanya kita dapat dari syekh, dari syekho ilmu yang banyak, kemudian kita hanya jadikan buku ini sebagai hiasan. Buku 1 selesai sudah, buku 2 selesai sudah, terus di murojaah. Dan murojaah yang paling efektif adalah dengan mengajar. Ya, catat baik-baik. Murojaah yang paling efektif adalah dengan mengajar. Sungguh teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kesempatan untuk teman-teman mengajar, maka bersyukurlah kepada Allah. Itu adalah kebutuhan kita. Yang butuh mengajar itu kita. Dengan mengajar, Allah berikan kesempatan untuk kita buka kembali kitab-kitab yang pernah kita pelajari. Dan dengan mengajar teman-teman, Allah akan berikan kepada kita guru yang lebih baik lagi. Kemarin saya berjumpa dengan seorang akhwat di Yogyakarta, baru kemarin saya selesai mengisi kajian, terus ada yang mendekati dan beliau mengabarkan kepada saya waktu itu kejadiannya, beliau itu maju mundur untuk ngajar. Ya, beliau maju mundur. Beberapa bulan yang lalu beliau bilang ke saya, Ustazah, saya mau ngajar, tapi saya tuh malu karena ilmu yang saya peroleh baru sedikit. Padahal saya tahu beliau Masya Allah sudah mumpuni. Terus saya bilang ke mbaknya, Mbak, bismillah ngajar. Ya, antum tidak mau, nanti Allah akan beri guru yang lebih baik lagi. Masya Allah, atas pertolongan dari Allah, beliau ngajar, beliau buka halaqah, Masya Allah. Dan beliau kabarkan kepada anak kemarin, kata beliau, Alhamdulillah Ustazah, saya sekarang belajar dengan seorang syekho dari Mekah via online. Subhanallah. Teman-teman mau ndak? Gurunya kita itu Allah beri yang lebih baik lagi. Mau? Mau, pasti. Caranya bagaimana? Dengan mengajar. Kita memberi, Allah kasih lagi. Kalau kita berhenti, tidak mau belajar, tidak mau mengajar, maka apa yang akan kita dapatkan? Ya. Dan istiqomahlah dalam mengajar. Istiqomahlah dalam mengajar. Jangan mengajar, 1 hari mengajar, kemudian 1 bulan yang akan datang baru mengajar lagi. Istiqomah, minta kepada Allah. Walaupun hanya setengah jam setiap hari, walaupun hanya 1 jam setiap hari, itu lebih baik daripada kita mengajar 1 pekan sekali. Ya, Masya Allah. Jadi ya teman-teman, ayo mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu kebaikan, termasuk diantaranya adalah mengajar. Baik, kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, di antara yang ingin saya bagikan adalah sebuah bait syair yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ayo para penuntut ilmu, Imam Syafi'i itu namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Masya Allah, ahsanti, Masya Allah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan ketika beliau menasihati para talabul ilm, beliau mengatakan, ala la tanalul ilmi illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzaka'i wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamanin. Lihat, yang pertama zaka. Kita ketika menuntut ilmu harus punya kecerdasan. Dan kecerdasan itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, pahamkanlah diriku ketika menuntut ilmu. Ya Allah, berikanlah kecerdasan untuk bisa memahami apa yang saya dengar. Dan itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, yang namanya kecerdasan seseorang
itu tidak hanya bisa dilakukan karena dia belajar saja. Kecerdasan itu ada dua macamnya. Ada yang memang kecerdasan murni dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kecerdasan yang diusahakan. Diusahakan dia belajar, maka Allah akan berikan kecerdasan tersebut. Masya Allah. Nggak heran kan teman-teman, pernah nggak teman-teman lihat ada teman kita yang dia jarang belajar tapi pinter gitu ya. Dia jarang belajar tapi cerdas. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakai wa hirs. Al-hirs teman-teman itu adalah semangat ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Kalau teman-teman merasakan ada rasa lelah dalam menuntut ilmu, maka itu adalah nikmat daripada kita merasakan kebodohan sepanjang hayat. Ya, nikmatilah belajar. Proses belajar itu harus kita bisa nikmati. Berlelah-lelah itu tandanya kita sedang berproses. Kapan kita tidak berlelah-lelah? Nanti kalau di surga. Ya, Masya Allah. Zakai mahirsi wastibarin. Istibar itu sabar. Subhanallah. Jadi kita itu juga ketika menuntut ilmu harus sabar. Ya, ketika ada sesuatu yang belum kita pahami, kita ulang-ulang lagi. Ketika sesuatu yang ada, yang di depan kita itu harus kita hafal. Sudah kita usaha, kita hafalkan. 1 baris, 2 baris, hafal, hilang lagi. Ya, kita terus bersabar. Ya, minta kepada Allah. Sabar itu tidak ada batasnya. Subhanallah, sabar itu tidak ada batasnya. Minta kepada Allah agar Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bersabar. Kemudian yang keempat, bulghah. Bulghah itu teman-teman adalah bekal. Semalam saya dengar ada yang datang dari mana? Naik pesawat? Paling jauh Sulawesi. Palembang ada. Subhanallah. Dan pastinya kalau datang dari Palembang, datang dari Sulawesi itu butuh bekal. Ya, jangankan orang Palembang, Sulawesi, orang Malang pun yang datang ke sini butuh bekal. Apa bekalnya? Isi bensin, ya kan? Itu bekal, Masya Allah. Dan memang kita itu dalam menuntut ilmu, ilmu itu dicari sebenarnya. Bukan kita yang menunggu ilmu, tapi dicari. Ya. Dan pencarian kita untuk mendapatkan ilmu itu butuh bekal. Jadi sebuah keniscayaan kalau kita mau dapat ilmu, maka kita harus berbekal. Saat ini teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan berbagai macam kemudahan kita dalam menuntut ilmu, misalnya kita menuntut ilmu via online, itu pun kita harus punya kuota, ya enggak? Dan itu bekal, Masya Allah. Baik, wa bulghatin wa suhbati ustadzin. Suhbati ustadz ini adalah dia duduk bersama ustadz. Ya, jadi yang namanya menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Kenapa harus ada guru, teman-teman? Karena guru tersebut, ustadz tersebut, ustazah, syekh dan syekhoh akan menjelaskan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Kalau teman-teman saat ini belajar menuntut ilmunya via internet, kira-kira Mbah Google-nya bilang nggak kalau ilmunya ini bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kan enggak kan? Ya, jadi butuh yang namanya kita duduk bermajelis. Dan yang paling keren lagi nih teman-teman, saya akan beritahukan sedikit ya, bahwa kenapa kita harus mulazamah, kenapa kita harus duduk dengan ustadz, kenapa kita harus duduk dengan ustazah, kenapa kita harus duduk dengan para ahlul ilm, karena kita akan mendapatkan adabnya, kita akan mendapatkan adabnya. Teman-teman tahu majlisnya Imam Ahmad bin Hambal yang dihadiri oleh ribuan murid ya, dan mayoritas di antara mereka itu datang di majlisnya Imam Ahmad adalah ingin mendapatkan adab ya. Orang yang datang ke majlisnya Imam Ahmad itu bukan, mohon maaf nih, bukan orang-orang yang nggak punya ilmu. Mereka para ulama, mereka punya ilmu, mereka sudah tahu ilmu tersebut, tapi mereka mau duduk di majlisnya Imam Ahmad untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan adab. Dan adab ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak duduk dengan ulama. Subhanallah teman-teman. Jadi teman-teman akan dapat adab. Oh, ternyata guruku kalau panggil muridnya dengan penuh rasa lembut. Oh, guruku ketika mengajar beliau mengatakan i'lamillah, atau mengatakan tidak pernah mengusir muridnya. Masya Allah. Kita lihat adabnya, Masya Allah. Dan yang terakhir tadi apa? Watuli zamanin. Watuli zamanin ini waktu yang lama teman-teman. Waktu yang lama. Ya, jadi jangan pernah merasa saya sudah 10 tahun belajar sudah berhenti. Ya, terus bahkan harus berpuluh-puluh tahun. Semalam ada yang bertanya ke saya, Ustazah di Yaman berapa tahun? Saya katakan saya malu mengatakan, karena kami itu hanya sebentar sekali di Yaman. Kita hanya 6 tahun, dan itu pun sebenarnya kami belum mau pulang. Ya, karena kondisi waktu itu ibu mertua sakit, ya sakit
cancer dan mengharuskan alhamdulillah wa syukurulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita harus pulang. Ya. Giliran kami mau kembali ke Yaman waktu itu kondisinya setelah kami pulang 2010 kondisinya ada banyak perang. Ya. Dan waktu itu belum memungkinkan kami untuk pergi lagi ke Yaman. Ya Masya Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belajar itu harus lama. Ya, nggak bisa kita hanya sebentar ikut daurah setelah itu selesai. Ya. Teman-teman belajar itu butuh waktu. Ya, kita bisa lihat Masya Allah Tabarakar Rahman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dari kapan beliau belajar teman-teman? Ada yang tahu nggak dari kapan? Dari kecil. Siapa yang membawa Imam Syafi'i duduk di majlisnya Imam Malik? Ibunya. Masya Allah. Dari kecil ibunya bilang ke Imam Syafi'i, wahai Muhammad, duduk di majlisnya Imam Malik. Subhanallah. Sampai kapan Imam Syafi'i belajar? Sampai kapan? Sampai Imam Syafi'i wafat. Ya. Sampai Imam Syafi'i meninggal dunia. Subhanallah. Beliau terus belajar dan mengajar. Dan hobi yang harus kita miliki teman-teman sebagai seorang penuntut ilmu, diantaranya bukan hanya halan-halan. Ya, kalau zaman sekarang itu kan hobinya apa? Halan-halan. Tahu halan-halan? Healing-healing. Kita seorang penuntut ilmu, healingnya kita itu teman-teman belajar dan mengajar. Itu healingnya kita. Dan kita akan menemukan sosok Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita akan menemukan Syekh Sa'di rahimahullah. Kita akan menemukan Syekh bin Bas rahimahullah. Mereka semuanya healingnya adalah belajar dan mengajar. Sampai Allah wafatkan mereka dalam keadaan menjadi manusia-manusia terbaik. Subhanallah. Terakhir, sebelum saya menutup acara ini, mari jadilah kita orang-orang yang ketiadaan kita dirindukan oleh banyak orang. Jadilah kita orang-orang yang disebutkan dalam pesan Nabi kita Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Ajarkan ilmu yang hari ini teman-teman dapatkan dari syekhah, langsung teman-teman ajarkan, pulang nanti teman-teman ajarkan. Disitulah Allah akan berikan tambahan ilmu. Kalau teman-teman belajar di sini mungkin ada yang belum paham. Dengan mengajar akhirnya kita mencari. Oh iya, ini saya belum paham. Saya cari rujukannya, sumbernya. Teman-teman ajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan. Itu yang harus kita cari dalam bermajelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang banyak menebarkan manfaat. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman mohon maaf, teman-teman di sini Masya Allah ilmunya sudah bagus-bagus. Lah saya berbicara kepada teman-teman yang ilmunya Masya Allah. Jadi kayak nguyai segoro, ada manfaatnya nggak Mbak? Sebentar, laut asin Mbak taburkan garam, ada manfaatnya nggak kira-kira? Jadi yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang benar pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li walakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.